Aku diceraikan suamiku karena selingkuhannya hamil anak mereka, tanpa memikirkan aku dan anakku. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut melalui celah gorden putih di ruang tamu rumah Kalisa. Rumah 2 lantai dengan cat krem lembut itu terlihat rapi dari luar, dihiasi pot-pot bunga mawar yang Kalisa rawat sendiri. Dari kejauhan, rumah ini mungkin tampak seperti tempat tinggal yang ideal, nyaman, hangat, dan penuh kebahagiaan. Namun, seperti kebanyakan cerita kehidupan, tidak semua hal bisa diukur hanya dari penampilan luar. Di dapur, aroma harum kopi menyebar memenuhi udara. Kalisa berdiri di depan meja makan, menuang kopi hitam ke dalam cangkir kesayangan suaminya, Yohanes. Wanita berusia 32 tahun itu mengenakan daster biru muda dengan motif bunga. Rambutnya diikat rapi ke belakang. Sesekali ia menoleh ke arah kompor, memastikan telur dadar yang ia masak tidak gosong. Gerakannya cepat, terlatih, dan penuh perhatian. Kebiasaan yang terbentuk setelah bertahun-tahun menjadi istri sekaligus ibu rumah tangga. Suara langkah kecil terdengar dari lantai atas. Tidak lama kemudian, seorang gadis kecil berlari menuruni tangga sambil mengucek matanya. Delia, putri tunggal Kalisa dan Yohanes, baru berusia 7 tahun. Rambutnya yang hitam legam sedikit berantakan, tetapi senyum mengantuknya membuat suasana dapur terasa lebih hangat. "Mama ah," gumam Delia sambil memeluk pinggang Kalisa dari samping. Kalisa tersenyum, menunduk sedikit dan membelai rambut putrinya. "Pagi sayang, sudah cuci muka belum?" tanyanya lembut. Belum sempat Delia menjawab, suara pintu kamar di lantai atas terbuka. Yohanes muncul, rapi dalam kemeja putih dan celana kain abu-abu. Penampilannya seperti biasa, bersih, wangi, dan tegas. Lelaki berusia 35 tahun itu bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Dengan langkah mantap, ia turun ke ruang makan sambil menatap jam tangannya. "Pagi," ucap Yohanes singkat. Suaranya tidak dingin, tetapi juga tidak sepenuhnya hangat. Ia langsung duduk di kursi favoritnya, menaruh ponsel di meja, lalu menyesap kopi yang sudah Kalisa siapkan. "Pagi, yah," jawab Delia ceria. Tetapi ayahnya hanya mengangguk sekilas sebelum kembali menatap layar ponselnya. Kalisa menyadari hal itu, tetapi ia memilih diam. Sudah lama ia terbiasa dengan kebiasaan Yohanes yang seringkali larut dalam pekerjaan, bahkan saat sarapan. Ia meletakkan telur dadar, roti panggang, dan sedikit salad di meja. Semua tersaji dengan rapi seperti biasanya. Baginya, memberi yang terbaik di rumah adalah bentuk kasih sayang yang tidak pernah ia kurangi, meski respons dari Yohanes kadang terasa datar. Suasana makan pagi berlangsung tenang. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring dan sesekali gumaman kecil dari Delia yang bercerita tentang rencana di sekolah. Yohanes sesekali mengangguk atau mengucap, "Oh," singkat, sementara pandangannya tetap sering kembali ke ponsel. Setelah sarapan selesai, Yohanes segera beranjak. Ia meraih jasnya, mengenakan jam tangan, lalu menatap Kalisa sebentar. "Aku pulang agak malam, ada rapat dengan klien," katanya. Kalisa tersenyum tipis. "Baik, hati-hati di jalan." Tanpa banyak kata, Yohanes keluar. Mobil hitamnya meluncur perlahan meninggalkan halaman rumah. Kalisa berdiri di depan pintu, memperhatikan kepergian suaminya sampai mobil itu hilang di tikungan. Perasaannya bercampur, ada bangga karena suaminya bekerja keras, tapi ada juga rasa kosong yang tak pernah hilang setiap kali melihat punggungnya menjauh. Delia menarik tangan ibunya, membuyarkan lamunan. "Ma, aku mau berangkat sekolah." Kalisa tersadar, lalu segera membantu Delia mengenakan sepatu. Mereka berjalan beriringan menuju gerbang rumah, di mana mobil antar jemput sekolah sudah menunggu. Delia melambaikan tangan dengan senyum lebar sebelum masuk ke mobil itu. Kalisa membalas lambaian itu sambil menahan rasa rindu yang anehnya selalu muncul bahkan sebelum anaknya pergi. Rumah menjadi sepi. Hanya suara detik jam di ruang tamu yang terdengar jelas. Kalisa berjalan pelan kembali ke dalam, duduk di kursi meja makan yang baru saja ia rapikan.
Ia menatap cangkir kopi Yohanes yang masih menyisakan sedikit isi. Perlahan, ia menghela napas panjang. Hari-harinya biasanya berjalan seperti ini. Mengurus rumah, berbelanja ke pasar, memasak, mencuci, dan memastikan semua kebutuhan Yohanes dan Delia terpenuhi. Ia jarang mengeluh. Namun, akhir-akhir ini, entah mengapa, ia merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Yohanes. Jarak yang bukan karena waktu atau pekerjaan, tetapi sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sekitar pukul 10 pagi, Kalisa memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional. Ia membawa tas belanja besar dan daftar kebutuhan yang sudah ia tulis semalam. Pasar pagi itu ramai, pedagang memanggil-manggil calon pembeli dengan suara lantang. Kalisa menyapa beberapa penjual yang sudah akrab dengannya. Mereka sering berbagi cerita ringan sambil menimbang sayuran atau memilih buah. "Kalisa, hari ini mau masak apa?" tanya Bu Siti, penjual sayur langganan. "Sepertinya mau bikin sop ayam, Bu," jawab Kalisa sambil memilih wortel yang segar. Setelah semua belanjaan terkumpul, Kalisa kembali ke rumah. Ia menaruh bahan-bahan di dapur, lalu mulai memasak sambil mendengarkan radio. Suara musik dan berita siang menemani aktivitasnya. Meski hidupnya terlihat sederhana, Kalisa adalah tipe perempuan yang menemukan kebahagiaan dalam rutinitas kecil. Setidaknya, itu yang ia yakini selama ini. Namun, di sela rutinitas yang tenang itu, ia mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang membuat hatinya tidak sepenuhnya damai. Beberapa minggu terakhir, Yohanes lebih sering pulang larut malam. Alasan yang diberikan selalu soal pekerjaan. Teleponnya sering berdering, tapi ia menjawab dengan nada pelan atau kadang menjauh dari Kalisa saat berbicara. Kalisa tidak mau buru-buru menaruh curiga. Ia mencoba berpikir positif, meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah kesibukan kantor. Namun, nalurinya sebagai istri dan ibu membuatnya peka. Sesuatu terasa berbeda, meski belum jelas apa. Hari itu berlalu dengan cepat. Menjelang sore, Delia pulang dari sekolah dengan wajah riang, membawa cerita tentang latihan menari untuk acara sekolah. Kalisa mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan membantu Delia mencoba gerakan sederhana di ruang tamu. Tawa mereka memenuhi rumah yang tadi siang terasa hening. Malam datang. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 9, tetapi Yohanes belum pulang. Kalisa duduk di ruang keluarga, menatap ponselnya, menunggu pesan atau telepon darinya. Saat ponselnya berbunyi, ia segera meraihnya, berharap itu dari Yohanes. Pesan singkat masuk. "Pulang lebih malam. Jangan tunggu." Kalisa menatap layar itu lama. Tidak ada emotikon, tidak ada kata sayang, hanya kalimat singkat. Ia mencoba tersenyum, tapi hatinya terasa berat. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, meski matanya sulit terpejam. Di luar, suara mobil berhenti di depan rumah sekitar tengah malam. Yohanes masuk perlahan, berpikir Kalisa sudah tidur. Namun, Kalisa sebenarnya masih terjaga. Ia hanya berpura-pura memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Di dalam hatinya, Kalisa mulai menyadari satu hal, hidupnya yang selama ini ia pikir stabil mungkin akan segera berubah. Suara mesin jahit manual di pojok ruangan terus berderit pelan, menemani sore yang mulai meredup. Kalisa duduk membungkuk. Jarinya lincah mengarahkan kain ke arah jarum yang berputar cepat. Sekilas, wajahnya terlihat lelah, tapi tatapannya fokus. Di kursi kecil di sebelahnya, Delia sedang mewarnai buku gambar yang ia dapat dari sekolah minggu lalu. "Bu, lihat, ini bunga untuk ibu," kata Delia sambil mengangkat buku gambarnya. Kalisa menoleh sebentar dan tersenyum, meski senyum itu tidak sepenuhnya mengusir rasa lelah di wajahnya. "Cantik sekali, sayang. Bunga ini pasti harum sekali kalau nyata." Delia tersipu, lalu kembali menunduk melanjutkan warnanya. Di luar, hujan mulai turun tipis-tipis, membuat aroma tanah basah masuk lewat celah jendela yang tak tertutup rapat. Kalisa melanjutkan menjahit. Matanya sesekali melirik jam dinding yang jarumnya bergerak lambat. Biasanya, menjelang jam seperti ini, Yohanes sudah pulang. Tapi belakangan, waktu pulangnya semakin malam.
Ia selalu bilang ada rapat atau pekerjaan mendesak. Meski Kalisa mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Bu, ayah pulang kapan? Tanya Delia tanpa menoleh. Kalisa menghela napas sebentar sebelum menjawab. Nanti, sayang. Mungkin ayah sedang sibuk di kantor. Jawaban itu terdengar biasa di telinga Delia. Tapi di hati Kalisa, setiap kata terasa seperti menahan beban. Ia tidak ingin anaknya menyadari bahwa akhir-akhir ini, rumah mereka tidak lagi sehangat dulu. Tiba-tiba, suara kendaraan berhenti di depan rumah. Delia langsung berdiri, berlari kecil ke jendela. Itu ayah, serunya. Kalisa membereskan kain di pangkuannya, berdiri, dan berjalan ke pintu. Tapi saat pintu terbuka, yang dilihatnya bukan Yohanes. Hanya tukang ojek langganan yang mengantar paket belanja online. Kalisa tersenyum tipis dan membayar, lalu kembali masuk. Delia terlihat sedikit kecewa. Bukan ayah, ya? Iya, bukan. Tapi nanti ayah pasti pulang. Jawab Kalisa lembut sambil membelai rambut anaknya. Malam datang pelan-pelan. Lampu ruang tamu menyala. Tapi kursi di meja makan tetap kosong. Sup sayur yang Kalisa masak sejak sore mulai kehilangan kehangatannya. Ia memanaskannya lagi, berharap saat Yohanes tiba nanti, makan malam masih terasa segar. Hampir pukul 9, suara pintu depan akhirnya terdengar. Yohanes masuk, melepas sepatu dengan gerakan cepat. Aromanya membawa campuran hujan, parfum, dan sesuatu yang asing bagi Kalisa. Kamu belum tidur? Tanya Yohanes singkat. Belum. Aku nunggu kamu makan malam. Jawab Kalisa sambil berusaha tersenyum. Oh, aku sudah makan di luar. Rapatnya lama, sekalian makan sama klien. Ucapnya sambil meletakkan jas di kursi. Kalisa mengangguk pelan, tapi hatinya terasa berat. Kamu nggak mau sedikit mencicipi? Delia juga nunggu kamu dari tadi. Yohanes hanya menggeleng. Nanti saja. Aku capek. Ia lalu berjalan menuju kamar tanpa banyak bicara, meninggalkan aroma parfum yang belum pernah Kalisa cium sebelumnya. Di meja makan, Delia yang sudah setengah mengantuk bertanya lirih. Bu, ayah nggak makan sama kita? Kalisa memeluk putrinya. Nanti kita makan berdua saja, ya? Suara hujan di luar makin deras, dan di dalam rumah, ada keheningan yang menusuk. Kalisa menatap piring-piring yang masih tersusun rapi, lalu menutupnya rapat-rapat. Ada rasa yang tak ia mengerti, tapi ia tahu, sesuatu sedang berubah, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus tirai tipis di ruang tamu. Aroma kopi hitam memenuhi rumah kecil itu. Kalisa sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan untuk Yohanes dan Delia. Hari ini ia membuat nasi uduk sederhana dengan irisan telur dadar dan sambal kacang yang wangi. Delia duduk di meja makan sambil menguap. Rambutnya masih berantakan, tapi matanya yang bulat mulai bersemangat saat melihat sarapan. Enak sekali baunya, Bu, katanya sambil mengambil sendok. Pelan-pelan makannya, nanti kepedasan, ucap Kalisa sambil tersenyum. Yohanes muncul dari kamar dengan kemeja rapi dan dasi yang sudah terikat. Ia berjalan cepat, mengambil secangkir kopi tanpa banyak bicara. Tatapannya singkat, lalu ia duduk di meja, membuka ponselnya, dan mulai mengetik pesan. Kamu nggak mau makan? Tanya Kalisa. Aku buru-buru, ada janji pagi ini, jawab Yohanes tanpa menoleh. Kalisa terdiam sebentar. Kalau gitu kubungkuskan, nanti kamu bisa makan di kantor. Yohanes mengangguk singkat, masih sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya mengetik cepat. Sesekali ia tersenyum kecil, senyum yang jarang ia tunjukkan belakangan ini, dan anehnya bukan untuk mereka yang ada di meja makan itu. Kalisa memperhatikan gerak-geriknya, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya membungkus nasi uduk dalam kotak makan plastik, menaruhnya di tas Yohanes. Ini, jangan lupa dimakan. Yohanes mengambil tasnya dan berdiri. Iya, aku berangkat dulu. Dadah, ayah, seru Delia sambil melambaikan tangan. Yohanes hanya menoleh sebentar, lalu keluar.
Suara pintu tertutup menggema di rumah yang kembali terasa sepi. Kalisa duduk di kursi, menatap piring yang masih penuh di depannya. Ia mencoba mengalihkan pikiran, lalu fokus membantu Delia bersiap ke sekolah. Setelah mengantar putrinya, ia kembali ke rumah dan langsung menyalakan mesin jahit. Hari itu, Kalisa menerima pesanan cukup banyak dari tetangga. Ia menjahit beberapa rok sekolah dan memperbaiki jahitan baju batik. Di sela-sela itu, ia melihat pesan di ponselnya, sebuah grup keluarga yang membicarakan rencana reuni. Salah satu sepupu bertanya apakah ia akan datang. Kalisa ragu. Rasanya aneh pergi tanpa Yohanes. Tapi ia juga tahu belakangan ini Yohanes selalu punya alasan untuk menolak acara keluarga. Menjelang siang, telepon rumah berdering. Kalisa jarang menerima panggilan di telepon itu. Saat diangkat, suara perempuan terdengar di seberang. "Halo, ini dengan Ibu Kalisa?" "Iya, betul. Dengan siapa ini?" "Oh, saya teman kantor Pak Yohanes. Mau memastikan, apakah beliau sedang di rumah? Soalnya tadi ada rapat mendadak, tapi beliau belum muncul." Kalisa tertegun. "Tidak, beliau sudah berangkat sejak pagi." "Oh, baik, terima kasih," ucap perempuan itu singkat sebelum menutup sambungan. Kalisa menatap gagang telepon cukup lama. Ada sesuatu yang mengganjal. Yohanes bilang punya janji pagi ini, tapi kenapa rekan kantornya justru menanyakan keberadaannya? Ia mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin saja Yohanes memang punya urusan di luar kantor. Tapi, di hatinya, benih keraguan mulai tumbuh. Sore harinya, Delia pulang sekolah dengan riang. Ia bercerita tentang lomba mewarnai yang akan diadakan minggu depan. Kalisa mendengarkan dengan antusias, berusaha tidak menunjukkan kegelisahan yang ia rasakan sejak siang. Namun, malam itu Yohanes pulang lebih larut dari biasanya. Saat masuk rumah, ia tampak lelah tapi bukan lelah seperti orang yang baru selesai bekerja di kantor. Ada kilatan berbeda di matanya, seolah ia membawa sesuatu yang tidak ingin ia bagikan. Kalisa menatapnya, lalu berkata pelan, "Hari ini ada teman kantormu yang menelepon, tanya kamu di mana. Katanya ada rapat, tapi kamu nggak datang." Yohanes berhenti di ambang pintu ruang tamu. "Oh, iya, aku tadi memang nggak sempat ke kantor. Ada urusan pribadi." "Urusan pribadi?" tanya Kalisa, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Iya, nggak usah dipikirin. Aku capek, mau mandi dulu," jawabnya singkat sebelum masuk ke kamar. Kalisa berdiri di ruang tamu, menatap pintu kamar yang tertutup. Ia tahu, ini bukan lagi tentang Yohanes pulang terlambat atau melewatkan makan malam. Ada sesuatu yang perlahan menggeser keseimbangan keluarga mereka, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, tapi ia merasakan tanda-tandanya semakin jelas. Dan malam itu, ketika hujan kembali turun, ia duduk sendiri di meja makan, memandangi kursi kosong di depannya sambil mencoba menjahit, walau pikirannya entah sudah kemana. Pagi itu mentari belum terlalu terik, namun aroma kopi yang mengepul dari dapur sudah memenuhi rumah sederhana yang ditempati Kalisa, Yohan, dan putri mereka, Delia. Di meja makan, beberapa piring sudah tertata rapi. Nasi hangat, sayur bening bayam, dan tempe goreng renyah tersaji di atas meja, menandakan Kalisa sudah bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Tangannya yang cekatan memindahkan lauk ke piring saji, sementara telinganya sesekali mendengar suara langkah kaki kecil di lantai atas. "Bunda." Delia bangun. Suara lembut putrinya terdengar dari arah tangga. Kalisa menoleh, tersenyum, lalu menyambut anak semata wayangnya yang masih mengenakan piyama bergambar kelinci. "Pagi, sayang. Sudah siap sarapan?" Kalisa menunduk sedikit, merapikan poni Delia yang sedikit berantakan. Anak itu mengangguk, lalu duduk di kursi favoritnya di dekat jendela yang menghadap halaman depan. Kalisa memandang sesaat ke arah jam dinding. Pukul 6:10. Yohan biasanya sudah duduk di meja makan pada jam segini. Namun kali ini kursi di ujung meja masih kosong. Ia tidak langsung bertanya-tanya, hanya melanjutkan kegiatannya menuang teh hangat ke gelas kaca. Delia mulai menyuap nasi perlahan sambil bercerita tentang mimpinya semalam.
Tadi malam Delia mimpi jalan-jalan ke taman bunga. Bun, bunganya banyak banget. Ada kupu-kupu juga. Ucapnya sambil tersenyum lebar. Kalisa membalas dengan senyum tipis, menahan rasa lelah yang sempat mengendap sejak semalam. Wah, indah sekali. Semoga nanti kita bisa beneran pergi ke taman bunga. Ya. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Johan akhirnya muncul, namun tidak seperti biasanya. Ia tampak terburu-buru. Kemejanya sudah rapi, dasi terikat sempurna, tapi wajahnya sedikit tegang. Ia tidak langsung duduk, melainkan mengambil roti tawar dari rak, lalu mengolesinya dengan selai kacang. "Kamu nggak makan nasi?" tanya Kalisa pelan. "Nggak usah, aku buru-buru, ada rapat pagi ini," jawab Johan tanpa menatap istrinya. Kalisa hanya mengangguk. Ia tidak mau memaksa, meskipun hatinya sedikit kecewa. Sudah beberapa hari terakhir Johan lebih sering terburu-buru, dan sarapan keluarga yang dulu selalu hangat kini jarang lengkap. Delia menatap ayahnya dengan raut heran. "Ayah nggak mau duduk sama kita?" tanyanya polos. Johan menghentikan gerakan tangannya sejenak, menatap putrinya, lalu tersenyum tipis. "Maaf ya, sayang. Ayah nanti pulang agak malam juga, jadi jangan tungguin." Kalisa merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Kata-kata itu begitu familiar akhir-akhir ini. Pulang malam, ada pekerjaan, ada rapat mendadak. Ia mencoba menepis pikiran negatif, tapi rasa ganjil itu terus bertahan. Setelah pamit dan mencium kepala Delia, Johan bergegas keluar. Suara mesin mobil terdengar tak lama kemudian, meninggalkan rumah yang kembali sunyi. Kalisa menarik napas panjang, lalu berusaha tersenyum di depan putrinya. "Ayo, habiskan sarapanmu. Nanti Bunda antar ke sekolah." Hari itu berjalan seperti biasanya, setidaknya di mata Delia. Kalisa menemaninya bersiap, mengikat rambutnya menjadi 2 ekor kuda kecil, lalu mengenakan seragam yang sudah disetrika rapi. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Delia berceloteh tentang pelajaran menggambar yang akan ia ikuti hari itu. Sementara Kalisa hanya menanggapi dengan senyum dan beberapa kata singkat. Namun begitu meninggalkan sekolah dan kembali sendirian di rumah, suasana menjadi berbeda. Sunyi yang menyelimuti ruang tamu terasa begitu tebal. Kalisa duduk di sofa, menatap ponsel di tangannya. Ia membuka aplikasi pesan, menelusuri percakapan terakhir dengan Johan. Hanya pesan singkat tentang jadwal, tidak ada sapaan manis seperti dulu. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, namun rasa cemas itu terus mengikutinya seperti bayangan. Menjelang siang, ia memutuskan pergi ke pasar untuk belanja. Di jalan, ia berpapasan dengan Rina, tetangga yang tinggal 3 rumah di sebelahnya. "Kalisa, belanja sendiri? Johan nggak nganter?" tanya Rina ramah. Kalisa tersenyum tipis. "Iya, dia kerja, lagi sibuk." Rina mengangguk, lalu mengajak mengobrol sebentar tentang harga bahan pokok yang makin naik. Obrolan itu cukup mengalihkan pikiran Kalisa, setidaknya untuk sementara. Sore harinya, setelah menjemput Delia dan membantu mengerjakan PR, Kalisa menyiapkan makan malam. Ia memilih membuat sup ayam kesukaan Johan, berharap kali ini suaminya bisa pulang tepat waktu dan makan bersama. Aroma gurih sup yang mengepul memenuhi dapur, membuat Delia sesekali melongok sambil berkata, "Bun, enak banget baunya." Namun waktu terus berjalan hingga jarum jam mendekati pukul 9 malam, dan pintu rumah belum juga terbuka. Kalisa menatap sup yang sudah mulai dingin di meja. Ia menghela napas, lalu menutupinya dengan tudung saji. Delia yang mulai mengantuk akhirnya diajak tidur lebih dulu. Kalisa duduk di tepi ranjang, membelai rambut putrinya hingga tertidur pulas. Setelah itu, ia kembali ke ruang tamu, duduk sendirian sambil memandangi pintu yang tetap tertutup. Pukul 10:15, suara mobil akhirnya terdengar. Johan masuk, tampak lelah namun tetap berusaha tersenyum. "Maaf, ada proyek baru, jadi harus lembur," ucapnya sambil melepas sepatu. Kalisa mengangguk, mencoba menelan rasa kecewa. "Sup ayamnya masih ada. Mau aku panasin?" Johan menggeleng.
Nggak usah. Aku udah makan di luar. Kalisa terdiam. Kata-kata itu seperti angin dingin yang menelusup ke dadanya. Ia tidak ingin bertanya lebih jauh malam itu. Memilih memendam semua di dalam hati. Hari itu, langit mendung. Awan kelabu menggantung di atas perumahan sederhana yang menjadi tempatku dan Yohanes membangun rumah tangga selama hampir 10 tahun. Aku duduk di kursi rotan di teras rumah, menatap gerimis yang mulai turun, sementara tangan kananku memegang secangkir teh panas yang sudah mulai kehilangan uapnya. Di dalam rumah, Delia sedang duduk bersila di lantai ruang tamu, asyik menyusun puzzle bergambar istana. Ada perasaan aneh yang mengendap di dadaku sejak pagi. Semacam firasat yang sulit dijelaskan, seperti ada yang akan berubah. Aku sudah terbiasa merasakan perubahan kecil dalam perilaku Yohanes, meski dia selalu berusaha menyembunyikannya dengan sikap manis. Tapi akhir-akhir ini, senyumnya tidak lagi menghangatkan. Ada jarak yang semakin melebar, meski dia duduk tepat di hadapanku. Siang itu, Yohanes pulang lebih awal dari biasanya. Tapi bukan pulang untuk menghabiskan waktu bersama, melainkan hanya untuk mengambil beberapa dokumen dan mengganti pakaian. Dia bergegas, seakan rumah ini hanyalah tempat singgah sebentar. Tatapannya tidak pernah benar-benar mengarah padaku, melainkan hanya sekilas, seperti formalitas. "Mas, makan siang dulu. Aku sudah masak sup ayam, kesukaanmu," ucapku sambil berusaha menahan nada suaraku tetap ringan. Dia hanya tersenyum tipis. "Nggak usah, Liz. Aku harus ketemu orang sebentar. Penting." Aku menelan ludah. Kata "penting" darinya belakangan ini selalu berarti bukan untukmu. Tidak ada lagi keinginan untuk bercerita. Tidak ada lagi semangat untuk pulang cepat demi keluarga. Dia hanya mengambil kunci mobil dan pergi. Delia memandangku dari ruang tamu. "Ayah nggak makan di rumah lagi?" tanyanya polos. Aku tersenyum, meski rasanya perih. "Ayah ada urusan kerja, sayang. Nanti malam pulang." Tapi di hatiku, aku tahu alasan itu tidak sesederhana itu. Sore menjelang malam, hujan deras mengguyur. Lampu-lampu jalan mulai menyala, memantulkan cahaya di genangan air. Aku duduk di kamar, menunggu Yohanes pulang. Ponselku tergeletak di atas meja, bergetar sekali lalu diam. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat, tapi membuat jantungku berdetak cepat. "Kalau mau tahu suamimu di mana, datang saja ke kafe di Jalan Melati nomor 12. Sekarang." Aku menatap layar ponsel itu cukup lama. Tanganku sedikit gemetar, mencoba mencerna maksud dari pesan tersebut. Logikaku berkata untuk mengabaikannya. Tapi perasaanku memaksaku untuk mencari tahu. Aku meninggalkan Delia bersama tetangga sebelah yang sudah kupercayai. Lalu, dengan jaket tebal dan payung, aku berjalan cepat menuju halte. Jalanan licin, udara dingin, tapi rasa penasaran dan kecemasan mengalahkan segalanya. Kafe itu tidak terlalu besar, tapi suasananya hangat. Lampu-lampu gantung bercahaya kuning redup. Dari pintu kaca, aku melihat Yohanes duduk di pojok, menghadap seorang perempuan yang tidak asing. Rambutnya panjang terurai, matanya bercahaya, dan senyum yang dipaksakan manis. "Christy." Aku berdiri mematung di depan pintu. Hatiku seperti diremas. Mereka tertawa kecil. Yohanes menyentuh tangannya di atas meja. Itu bukan sekadar pertemuan bisnis. Aku tahu itu. Tidak ada pembicaraan kerja yang disertai tatapan selembut itu. Aku tidak masuk. Aku memilih berjalan pergi, menahan air mata agar tidak tumpah di tengah jalan. Malamnya, Yohanes pulang dengan aroma parfum berbeda yang samar menempel di bajunya. Aku berusaha mengamati gerak-geriknya, tapi dia tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Dia bertanya tentang Delia, tentang makan malam, tapi tidak pernah bertanya tentang diriku. Di kamarku, setelah Delia tertidur, aku duduk memandangi foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu diambil 3 tahun lalu, saat kami liburan ke pantai. Aku masih ingat bagaimana Yohanes memelukku erat saat ombak datang, seolah dia akan selalu melindungiku. Sekarang,
Pelukan itu terasa jauh sekali. Aku mulai bertanya-tanya. Sejak kapan dia berubah? Apakah aku yang terlalu sibuk mengurus rumah dan anak hingga melupakan dia? Atau memang dia yang memilih menjauh tanpa alasan? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan rumah tanggaku. Kalisa terbangun lebih awal pagi itu. Suara hujan yang turun sejak subuh membuat udara di rumah terasa lembab dan dingin. Ia melirik jam dinding di kamar. Baru pukul 5:10. Yohanes masih terlelap di sisi ranjang, berbalut selimut tebal. Wajahnya terlihat lelah, namun bukan lelah yang hangat seperti dulu. Ada jarak di sana. Kalisa menatapnya lama, berusaha mencari sedikit sisa kedekatan yang dulu mereka miliki. Tapi yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Pelan-pelan ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Nasi yang sudah ia masak semalam tinggal dipanaskan, dan ia mulai menyiapkan sayur bening kesukaan Delia. Sambil memotong wortel dan jagung, pikirannya melayang pada perbincangan singkat mereka malam tadi, atau lebih tepatnya, perbincangan yang terasa sepihak. Yohanes pulang larut malam, dengan wajah datar dan jawaban singkat. Ia bilang lelah, tak ingin membicarakan apapun, lalu langsung menuju kamar mandi. Kalisa hanya diam, mencoba menahan rasa kecewa yang semakin lama semakin menekan dadanya. Suara langkah kecil Delia memecah lamunannya. "Mama, pagi," ucap Delia sambil mengucek mata. Rambutnya masih acak-acakan. "Pagi, sayang. Mandi dulu, nanti sarapannya," jawab Kalisa sambil tersenyum, mencoba menjaga nada suaranya tetap ceria meski hatinya sedang tidak. Delia mengangguk, lalu berjalan menuju kamar mandi. Sementara itu, Kalisa kembali memfokuskan diri pada masakan. Ia ingin pagi itu berjalan normal, setidaknya untuk Delia. Tak lama kemudian, Yohanes keluar dari kamar dengan kemeja putih yang sudah disetrika rapi. Aroma parfum yang asing tercium samar, bukan aroma yang biasanya ia gunakan. Kalisa menoleh sekilas, mencoba menilai, tapi segera kembali memotong sayur. "Pagi," sapa Kalisa. Suaranya setenang mungkin. "Pagi," balas Yohanes singkat, tanpa menatapnya. Ia langsung menuju meja makan dan menyalakan ponsel. Jemarinya sibuk mengetik, wajahnya fokus pada layar, sesekali tersenyum tipis, senyum yang belakangan jarang ia berikan pada Kalisa. Kalisa ingin bertanya, tapi ia tahu jika ia mulai menginterogasi, ujungnya hanya akan menjadi pertengkaran. Ia memilih diam, menyajikan sarapan di meja. Delia yang sudah selesai mandi duduk di kursi, langsung menyapa ayahnya. "Ayah, hari ini pulang cepat ya? Kita nonton bareng, kan?" tanya Delia dengan mata berbinar. Yohanes tersenyum kecil, namun tidak meyakinkan. "Ayah coba, ya, tapi kalau ada kerjaan, mungkin agak telat." Kalisa memperhatikan interaksi itu, merasakan ketidakpastian yang menggantung di udara. Ia tahu Delia merindukan kebersamaan mereka. Ia pun merindukannya. Tapi entah kenapa, setiap hari jarak itu semakin melebar. Setelah sarapan, Yohanes bergegas keluar. Ia hanya pamit sekilas, tanpa mencium pipi Kalisa seperti dulu. Kalisa menatap punggungnya sampai pintu tertutup, lalu menarik napas panjang. Siang harinya, setelah mengantar Delia ke sekolah dan membereskan rumah, Kalisa duduk di ruang tamu sambil memeriksa ponselnya. Tak sengaja, ia melihat notifikasi dari media sosial, sebuah foto yang diunggah oleh salah satu teman lama mereka. Dalam foto itu, terlihat Yohanes sedang berada di sebuah kafe, duduk bersama seorang perempuan berambut panjang yang tampak akrab dengannya. Wajah perempuan itu sebagian tertutupi rambut, tapi entah kenapa, ada rasa yang mengganjal di hati Kalisa. Ia menatap foto itu lama. Rasanya ingin bertanya langsung pada Yohanes, tapi ia masih mencoba berpikir jernih. Mungkin itu hanya rekan kerja. Mungkin hanya kebetulan. Tapi, ada sesuatu pada ekspresi wajah Yohanes di foto itu. Senyum hangat yang sudah lama tidak ia lihat di rumah. Sore menjelang malam, Yohanes pulang lebih larut dari biasanya. Kalisa masih duduk di ruang tamu, pura-pura menonton televisi. Saat Yohanes masuk, ia menanyakan, "Kerjaan banyak, ya?"
Yohanes berhenti sejenak, lalu menjawab singkat, "Iya, ada meeting mendadak." Kalisa hanya mengangguk, tapi hatinya penuh pertanyaan. Ia tahu, sesuatu mulai berubah, dan perubahan itu bukan sekadar karena pekerjaan. Pagi itu terasa berbeda bagi Kalisa. Ia bangun lebih awal dari biasanya, padahal semalam matanya sulit terpejam karena pikiran yang terus berkecamuk. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar, memantulkan kilau keemasan di lantai kayu yang mulai terasa dingin. Delia masih terlelap di kamarnya, meringkuk dengan selimut tebal berwarna biru laut. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, suara napas putrinya terdengar pelan dan teratur, memberi sedikit ketenangan di hati Kalisa. Di meja rias, cangkir kopi hangat sudah menunggu. Kalisa memang sengaja membuatnya sebelum masuk ke kamar mandi. Aroma kopi bercampur dengan wangi sabun dari tubuhnya yang baru saja mandi, membuat suasana kamar sedikit lebih segar. Namun, segar itu tak mampu menghapus rasa sesak yang mengendap di dada. Sudah beberapa hari ini, Yohanes pulang lebih larut dari biasanya. Alasan yang ia berikan selalu sama, pekerjaan di kantor menumpuk. Namun, Kalisa mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berubah. Cara Yohanes bicara menjadi lebih singkat, tatapan matanya kerap menghindar, dan telepon genggamnya selalu dalam mode senyap. Bukan hanya itu, ada malam-malam ketika ia pulang dengan aroma parfum yang asing, bukan wangi parfum yang biasa ia gunakan. Kalisa ingin percaya bahwa semua itu hanya kebetulan. Tapi, intuisi seorang istri jarang salah. Setiap kali Yohanes pulang, hatinya seperti memberitahu sesuatu, bahwa ada rahasia yang sedang disembunyikan darinya. Ia meneguk kopi yang kini mulai dingin, mencoba mengenyahkan prasangka yang belum tentu benar. Sekitar pukul 7, suara pintu depan terbuka. Kalisa yang sedang membereskan meja makan spontan menoleh. Yohanes berdiri di sana, mengenakan kemeja biru yang kusut di bagian lengannya. Wajahnya tampak lelah, namun masih menyempatkan diri memberi senyum tipis. "Kamu belum berangkat?" tanya Kalisa. Suaranya terdengar setenang mungkin. "Ada meeting siang, jadi aku kerja dari rumah dulu," jawab Yohanes sambil berjalan menuju kamar. Nada bicaranya datar, seolah tak ingin membuka percakapan lebih jauh. Kalisa hanya mengangguk. Ia tak ingin memulai perdebatan pagi-pagi. Apalagi Delia sudah duduk di meja makan, menatap bergantian antara ayah dan ibunya. Gadis kecil itu peka. Ia bisa merasakan ketegangan meski tak memahami sepenuhnya. "Papa, nanti bisa antar aku ke sekolah?" tanya Delia sambil memegang roti yang baru ia gigit setengah. Yohanes menatap putrinya sebentar lalu tersenyum. "Tentu, sayang." Kalisa memperhatikan interaksi itu. Ada kelembutan yang Yohanes tunjukkan pada Delia, namun berbeda ketika ia berhadapan dengannya. Seolah jarak di antara mereka kian melebar. Ia kembali fokus pada piringnya, memotong roti dengan perlahan. Sepanjang pagi, Yohanes mengurung diri di ruang kerja. Suara keyboard terdengar sesekali, diselingi dering telepon pelan yang segera dihentikan ketika Kalisa melintas. Perilaku itu semakin mengusik rasa curiga di hatinya. Kalisa tahu, jika ia terus menahan rasa ingin tahu ini, dirinya bisa meledak kapan saja. Tapi ia juga sadar, terburu-buru menuduh bisa membuat situasi memburuk. Menjelang siang, Kalisa memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja. "Aku mau keluar sebentar, belanja bahan masakan," ucapnya sambil sedikit membuka pintu. Yohanes hanya mengangguk tanpa menoleh. Kalisa melangkah keluar rumah, namun bukan menuju pasar seperti yang ia katakan. Kakinya justru membawanya ke sebuah taman kecil di dekat kantor Yohanes. Ia pernah mendengar dari seorang tetangga bahwa Yohanes beberapa kali terlihat di area itu saat jam kerja, bukan di gedung kantornya. Dari kejauhan, ia melihat seorang perempuan duduk di bangku taman, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Perempuan itu tampak memegang ponsel, tersenyum sambil membalas pesan. Meski wajahnya sebagian tertutup rambut, Kalisa merasa pernah melihatnya. Butuh beberapa detik sebelum ia sadar, itu Fristi, perempuan yang pernah dikenalkan Yohanes sebagai teman satu proyek. Detik itu juga, dada Kalisa terasa diremas. Ia tidak langsung mendekat. Sebaliknya,
Ia memilih berbalik arah dan kembali ke mobilnya. Tangannya bergetar saat menggenggam setir. Ia tahu, langkahnya menuju kebenaran baru saja dimulai, dan apa yang akan ia temukan mungkin akan mengubah segalanya. Malamnya, Yohanes pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat lebih segar, bahkan sempat membawa makanan siap saji untuk makan malam bersama. Kalisa berusaha bersikap biasa, tapi pikirannya terus memutar ulang pemandangan di taman siang tadi. Tatapan, senyum, dan keberadaan Fristi di sana, semuanya membuat perasaan Kalisa berkecamuk. Ketika Delia sudah tidur, Kalisa duduk di ruang tamu sambil menunggu Yohanes yang sedang merapikan dokumen di meja makan. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Bagian dari dirinya ingin menuntut penjelasan, namun bagian lain masih berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Yohanes. Akhirnya ia memanggil. Suaminya menoleh. Ya? Kalisa menatap mata Yohanes lama, mencari sesuatu di sana. Namun yang ia temukan hanyalah bayangan dirinya sendiri, tanpa jawaban. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit di luar jendela masih berwarna kelabu, seperti menahan sinar matahari untuk muncul. Kalisa duduk di tepi ranjang, memegang cangkir teh yang sudah mulai kehilangan hangatnya. Matanya kosong, tapi pikirannya berlari ke banyak arah. Sejak pertemuan terakhir dengan Yohan beberapa hari lalu, banyak pertanyaan menumpuk di kepalanya, namun tak satu pun mendapatkan jawaban. Suara langkah kecil Delia dari arah kamar terdengar memecah keheningan. Anak itu berjalan sambil mengucek matanya. Rambutnya masih berantakan. Kalisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa sesak yang tiba-tiba memenuhi dadanya. "Ma, sarapan apa hari ini?" tanya Delia dengan suara serak khas baru bangun tidur. Kalisa meletakkan cangkir teh di meja kecil di samping ranjang, lalu menepuk-nepuk kursi di dekatnya. "Sini, Mama peluk dulu." Delia tersenyum, melangkah kecil lalu memeluk ibunya. Pelukan itu hangat, tapi di baliknya Kalisa menyembunyikan rasa takut yang tak pernah ia tunjukkan pada anaknya. Ia tahu, cepat atau lambat Delia akan mulai bertanya tentang ayahnya. Selama ini, ia selalu berusaha menjaga agar Delia tetap melihat Yohan sebagai sosok yang baik, meskipun hatinya sendiri sudah penuh luka. Setelah membelai rambut Delia, Kalisa bangkit dan mengajak anaknya menuju dapur. Aroma roti yang baru dipanggang menyebar di udara. Kalisa memang sengaja membuat sarapan sederhana hari ini. Roti panggang, telur mata sapi, dan sedikit salad sayuran. Ia ingin memastikan Delia makan dengan baik sebelum pergi ke sekolah. Saat duduk berhadapan di meja makan, Delia mulai bercerita tentang rencana sekolahnya hari ini. Ia bercerita tentang lomba menggambar yang akan diadakan minggu depan, tentang teman barunya yang pintar menari, bahkan tentang guru barunya yang katanya, wajahnya seperti tokoh di buku cerita. Kalisa mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali tersenyum. Di tengah rasa sakit yang ia simpan, momen seperti ini menjadi satu-satunya penguat baginya untuk tetap bertahan. Namun, pagi yang tampak tenang itu terusik ketika ponsel Kalisa bergetar di atas meja. Ia mengambilnya, melihat layar, dan alisnya berkerut. Nomor tak dikenal. Kalisa ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. "Halo?" Suaranya terdengar hati-hati. Di seberang, terdengar suara perempuan. "Mbak Kalisa?" "Iya, saya sendiri. Ini siapa?" "Aku, Fristi." Kalisa terdiam. Nama itu seperti memantik bara di dadanya. Nafasnya tertahan, dan ia menatap sekilas ke arah Delia yang masih sibuk mengunyah roti. "Ada perlu apa?" tanyanya datar. "Aku cuma mau bicara baik-baik. Aku tahu aku sudah salah. Tapi aku ingin kita ketemu." Suara Fristi terdengar ragu, tapi ada nada mendesak di dalamnya. Kalisa menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan, tapi ia juga tak mau meledak di depan Delia. "Aku sibuk," jawabnya singkat. "Tolong, cuma sebentar. Aku janji nggak akan bikin masalah. Ada hal penting yang harus aku jelasin." Kalisa menimbang. Bagian dari dirinya ingin memutuskan panggilan itu saat itu juga.
Tapi bagian lain, yang dipenuhi rasa penasaran dan kemarahan, mendorongnya untuk menerima. "Di mana?" tanyanya akhirnya. Fristi menyebutkan sebuah kafe di pusat kota, tidak terlalu jauh dari rumah Kalisa. Mereka sepakat bertemu siang nanti. Setelah menutup telepon, Kalisa hanya duduk memandangi ponselnya. Pikirannya penuh bayangan wajah Fristi yang selama ini hanya ia lihat dari foto atau sekilas saat tanpa sengaja bertemu. Delia menatap ibunya. "Ma, siapa?" Kalisa tersenyum samar. "Teman Mama, sayang." Ia berusaha terdengar biasa saja, walau dadanya bergemuruh. Siang itu, setelah memastikan Delia berangkat ke sekolah dengan aman, Kalisa berdiri lama di depan cermin. Ia memandang pantulan wajahnya, memperhatikan mata yang mulai terlihat lelah, garis halus di sudut bibir, dan rambut yang sedikit kusut. Ia menghela napas, merapikan rambut, lalu memilih gaun sederhana berwarna biru pastel. Ia ingin terlihat tenang, tidak memberi kesan bahwa ia terpuruk atau hancur di depan perempuan itu. Perjalanan menuju kafe terasa lebih panjang dari biasanya. Di dalam taksi, ia memandang keluar jendela, melihat deretan toko, orang-orang yang berjalan terburu-buru, dan lalu lintas yang padat. Semuanya terlihat normal, tapi dalam pikirannya, ia sedang bersiap menghadapi sesuatu yang mungkin akan mengguncang hatinya lagi. Begitu tiba di kafe, ia melihat Fristi sudah duduk di sudut ruangan. Perempuan itu mengenakan blus putih sederhana dan celana hitam, rambutnya diikat rapi. Dari kejauhan, Kalisa melihat wajahnya lebih muda dari yang ia bayangkan. Tidak heran Johan pernah tergoda. Kalisa melangkah mendekat. Fristi menoleh dan berdiri, mencoba tersenyum. "Mbak Kalisa." Kalisa hanya mengangguk, lalu duduk di kursi di seberang. Seorang pelayan datang, dan Kalisa memesan segelas lemon tea. "Aku nggak mau basa-basi," kata Kalisa langsung. "Apa yang mau kamu jelasin?" Fristi menunduk sebentar, lalu menatap Kalisa. "Aku nggak pernah berniat menghancurkan rumah tangga Mbak. Aku ketemu Johan waktu aku lagi kerja paruh waktu di kantor cabang perusahaan dia. Awalnya cuma ngobrol biasa, tapi dia yang mulai perhatian lebih dulu." Kalisa merasakan darahnya mengalir lebih cepat. "Dan kamu nggak kepikiran buat berhenti?" Fristi menggeleng. "Awalnya aku pikir ini cuma hubungan singkat. Tapi aku jatuh cinta. Dan waktu aku tahu aku hamil, aku takut. Aku nggak punya siapa-siapa. Johan bilang dia akan bertanggung jawab." Kalisa meremas jemarinya sendiri di bawah meja. Kata-kata itu menusuk. Bertanggung jawab dengan mengorbankan istri dan anaknya. Fristi menelan ludah. "Aku tahu aku salah. Tapi aku juga nggak mau anakku lahir tanpa ayah." Percakapan itu terus berlanjut, dengan Fristi mencoba membela diri dan Kalisa menahan diri untuk tidak meledak. Di dalam hatinya, ia sadar, kata-kata apapun dari Fristi tidak akan mengubah fakta bahwa rumah tangganya sudah retak. Tapi bagian dari dirinya merasa perlu mendengar langsung, untuk menguatkan langkahnya ke depan. Ketika mereka berpisah, Kalisa berjalan keluar kafe dengan langkah mantap, meskipun hatinya terasa berat. Ia tahu, pertemuan itu hanyalah awal dari bab baru yang akan lebih sulit. Pagi itu, udara di ruang tamu rumah Kalisa terasa sedikit berbeda. Sinar matahari menembus tirai tipis, menciptakan semburat hangat di lantai keramik yang licin. Aroma kopi yang biasa menjadi teman setiap pagi Kalisa kini tidak begitu ia nikmati. Ia duduk di kursi rotan, menatap cangkirnya tanpa benar-benar meminumnya. Pikiran yang bercampur aduk membuatnya sulit fokus pada hal-hal sederhana yang biasanya menenangkan. Di meja, Delia sedang menyusun buku-buku pelajaran untuk dibawa ke sekolah. Anak itu masih mengenakan seragam putih biru, rambutnya dikepang dua rapi seperti biasa. Kalisa berusaha tersenyum setiap kali mata mereka bertemu, meskipun matanya sendiri menyimpan lelah yang tak ia ungkapkan. Johannes keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja biru tua yang tercium wangi parfum maskulin. Kalisa memperhatikan dengan seksama, aroma parfum itu berbeda dari biasanya. Ia hafal betul wangi yang sering dipakai suaminya selama bertahun-tahun, namun kali ini ada aroma baru, lebih segar dan elegan,
yang mengusik nalarnya. "Mas, hari ini pulang jam berapa?" tanya Kalisa, mencoba terdengar ringan. Yohanes mengambil roti panggang dari meja tanpa menatap istrinya. "Enggak tahu. Banyak kerjaan di kantor," jawabnya singkat, lalu menambahkan, "Jangan tunggu aku makan malam." Kalisa menelan ludah. Jawaban itu belakangan sering ia dengar. Bukan hanya sekali atau dua kali Yohanes pulang larut, tapi hampir setiap hari. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua memang karena pekerjaan, meski di hatinya tumbuh rasa curiga yang tak terbendung. Setelah Yohanes pergi, Kalisa mengantar Delia ke sekolah. Sepulangnya, ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponsel yang menampilkan notifikasi kosong dari Yohanes. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Ia memutuskan untuk mencoba menyibukkan diri. Dapur ia bersihkan, lantai ia pel dengan sabun wangi, dan pakaian ia cuci sampai bersih. Namun setiap kali berhenti sejenak, pikirannya kembali melayang pada suaminya. Ada rasa tak nyaman yang terus menggelayut, seperti bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Siang menjelang sore, Kalisa menerima telepon dari Siska, sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu. Suara di seberang terdengar ceria, namun membawa kabar yang menusuk telinga. "Lis, aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi tadi aku lihat Mas Yohanes. Dia lagi di kafe dekat kantor, sama perempuan. Mereka duduk berdua, kelihatan akrab banget." Kalisa terdiam. Tangannya mencengkeram erat ponsel. Suara detak jantungnya terdengar di telinga sendiri. "Kamu yakin itu dia?" Suaranya bergetar. "Aku yakin banget. Lis, aku tahu dia. Perempuannya. Sepertinya aku pernah lihat, tapi nggak tahu siapa," jawab Siska, hati-hati memilih kata. Kalisa mencoba menarik napas panjang. "Makasih. SIS, aku harus tutup dulu." Ia mematikan telepon sebelum suara tangisnya terdengar. Sore itu, waktu berjalan begitu lambat. Setiap bunyi kendaraan di depan rumah membuatnya berharap Yohanes pulang. Namun harapan itu berulang kali pupus. Hingga jam hampir menunjukkan pukul 9 malam, barulah suara kunci pintu terdengar. Yohanes masuk tanpa ekspresi, meletakkan tas di sofa, lalu langsung menuju kamar mandi tanpa menyapa. Kalisa berdiri di ambang pintu kamar, memandang punggung suaminya yang semakin terasa asing. "Mas, kita bisa bicara sebentar?" tanyanya pelan. Yohanes menoleh sekilas, lalu menghela napas. "Besok aja, Lis. Aku capek." Ia menutup pintu kamar mandi, meninggalkan Kalisa dalam diam yang semakin menyesakkan. Malam itu, Kalisa berbaring di samping Yohanes yang sudah terlelap, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah benar yang dilihat Siska? Siapa perempuan itu? Dan mengapa suaminya seolah tak lagi peduli pada rumah ini? Di luar jendela, hujan mulai turun. Rintiknya seperti menyuarakan kegelisahan di hati Kalisa. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Namun bayangan perempuan yang duduk berdua dengan Yohanes di kafe terus menghantui. Pagi itu terasa berbeda bagi Kalisa. Matahari yang biasanya memberikan kehangatan justru seolah terlalu terik, membakar kulitnya ketika ia berdiri di teras rumah kontrakan kecilnya. Udara panas menyelusup masuk dari celah pintu, membuat Delia yang sedang bermain di ruang tamu mengeluh kepanasan. Kalisa berusaha mengabaikan rasa gerah itu, namun pikirannya justru jauh lebih panas dari cuaca hari ini. Tadi malam ia tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Yohan yang mengajaknya, "Bicara baik-baik," masih terngiang di telinganya. Pengalaman beberapa minggu terakhir membuat Kalisa mengerti bahwa ajakan bicara dari suaminya hampir selalu berarti hal buruk. Sudah terlalu sering ia mendengar nada dingin di balik kata-kata manis yang dipaksakan. Ia menyiapkan sarapan seadanya untuk Delia, sepiring nasi hangat, telur dadar, dan sambal terasi yang aromanya memenuhi dapur sempit itu. Delia duduk manis di kursi, memandangi ibunya dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Mama, ayah pulang gak hari ini?" tanya Delia polos, menusuk hati Kalisa seperti jarum tajam. Kalisa terdiam, menelan ludah sebelum menjawab. "Nanti mama kabarin kalau ayah mau pulang. Sekarang Delia makan dulu." "Ya." Gadis kecil itu mengangguk,
lalu mulai menyuap makanannya perlahan. Kalisa hanya bisa menghela napas panjang, membalikkan badan, dan menahan air mata yang hampir jatuh. Jam dinding menunjukkan pukul 9 ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Yohan. "Kita ketemu sore ini. Ada yang mau aku omongin." Singkat, padat, tanpa salam, tanpa emoji. Kalisa menatap layar itu cukup lama. Dadanya terasa sesak. Ia tahu betul pembicaraan ini akan mengarah ke hal yang selama ini ia takutkan. Sesuatu yang sudah ia curigai sejak Fristi mengirimkan pesan bernada sinis beberapa hari lalu. Selama menunggu waktu sore, Kalisa mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah. Ia mencuci baju, menyapu halaman, dan membereskan mainan Delia yang berserakan. Namun, seberapapun ia berusaha, pikirannya tetap saja kembali pada Yohan dan Fristi. Menjelang siang, ia memutuskan untuk mampir ke warung dekat rumah untuk membeli beberapa bahan makan. Jalan menuju warung itu melewati gang kecil di mana beberapa tetangga sedang duduk-duduk sambil mengobrol. Saat Kalisa lewat, ia bisa merasakan tatapan mereka mengikuti langkahnya. Ada bisik-bisik lirih, ada senyum tipis yang terdengar lebih seperti ejekan. Kalisa berusaha tegar, pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya mencatat setiap tatapan itu. Ia tahu gosip tentang rumah tangganya sudah menyebar. Di warung, ia tak sengaja bertemu dengan Sinta, teman lamanya yang dulu sering main ke rumah. Sinta tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Lis, aku dengar kabar nggak enak. Kamu kuat, ya?" Kalisa hanya bisa tersenyum hambar. "Terima kasih, Sin." Sore itu, Yohan benar-benar datang. Mobilnya berhenti tepat di depan rumah. Kalisa menyuruh Delia masuk ke kamar agar tidak ikut mendengar percakapan orang tuanya. Yohan masuk tanpa banyak bicara, duduk di kursi ruang tamu, lalu menatap Kalisa dengan wajah kaku. "Lis, aku mau bicara serius." Kalisa duduk di seberangnya, mencoba menjaga nada suaranya agar tidak bergetar. "Ya, aku dengar." Yohan menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara. "Fristi, dia hamil." Kalimat itu seperti petir yang menyambar di tengah siang bolong. Meski Kalisa sudah menduga, mendengar langsung dari mulut suaminya tetap saja membuat lututnya lemas. Yohan melanjutkan, "Aku merasa harus bertanggung jawab. Jadi, aku ingin kita pisah secara baik-baik. Aku akan urus semua suratnya. Kamu dan Delia akan aku kasih biaya setiap bulan." Kalisa menatap suaminya, mencoba mencari sedikit rasa bersalah di wajahnya. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan dingin, seperti seseorang yang sudah memutuskan segalanya jauh sebelum hari ini. "Baik-baik." Kalisa mengulang kata itu dengan nada getir. "Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir kita bisa pisah baik-baik?" Yohan terdiam. Hanya ada denting jam dinding yang terdengar di antara mereka. Kalisa menunduk, menahan air mata yang sudah tak terbendung. Ia tahu, mulai hari ini, hidupnya akan berubah sepenuhnya. Hujan turun tipis sore itu, membasahi kaca jendela kamar Kalisa dengan pola-pola acak yang mengaburkan pandangan keluar. Aroma tanah basah bercampur dengan udara lembab memenuhi ruangan. Kalisa duduk di kursi dekat jendela, menatap tetesan air yang jatuh perlahan, seolah mengikuti ritme detak jantungnya yang tidak pernah benar-benar tenang. Delia bermain di lantai dengan boneka kesayangannya, berbicara pelan seakan bercerita pada sahabat kecilnya. Kalisa menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran cinta, haru, dan rasa takut yang menekan dada. Ia tahu, apapun yang akan ia putuskan nanti, anak kecil itu adalah alasan terbesar ia harus kuat. Beberapa hari terakhir, Kalisa mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi menangis setiap malam seperti sebelumnya. Ada rasa dingin yang perlahan menggantikan luka yang dulu menganga. Bukan karena rasa sakitnya menghilang, tapi karena hatinya sudah mulai menyadari bahwa berdiam diri hanya akan membuatnya semakin terpuruk. Yohan semakin jarang pulang. Sekalipun pulang, kehadirannya hanya seperti bayangan yang lewat. Tidak ada percakapan hangat. Tidak ada senyum. Ia hanya membawa aroma parfum asing yang semakin sering tercium oleh Kalisa.
Kalisa sudah berhenti bertanya, karena jawabannya selalu berupa kebohongan yang diulang-ulang. Pagi kemarin, Kalisa duduk sendirian di dapur sambil menyeruput teh hangat. Ia membuka ponselnya dan mulai mencari-cari sesuatu. Bukan lagi berita gosip atau resep masakan seperti dulu, melainkan artikel tentang hak-hak seorang istri dan ibu. Ia membaca dengan teliti, mencatat poin-poin penting di buku kecil yang ia sembunyikan di bawah laci meja rias. Hari ini, pikirannya kembali dipenuhi berbagai kemungkinan. Bercerai, kata itu selalu terdengar seperti bom yang siap meledak. Tapi entah mengapa kini terasa lebih seperti pintu keluar yang mulai terlihat di ujung lorong gelap. Namun, bayangan tentang Delia membuat hatinya ragu. Bagaimana nasib anak itu nanti? Apakah ia akan baik-baik saja? Kalisa bangkit dari kursi, berjalan pelan menuju rak buku. Dari antara tumpukan novel lama, ia menarik keluar sebuah amplop coklat. Isinya adalah beberapa dokumen penting, akta kelahiran Delia, buku nikah, dan beberapa catatan keuangan yang diam-diam ia kumpulkan. Tangan Kalisa sedikit bergetar saat merapikan semuanya kembali. Sore semakin gelap. Hujan belum juga berhenti. Kalisa memutuskan untuk memasak sesuatu yang hangat untuk Delia. Saat memotong sayuran, pikirannya kembali melayang ke kejadian 2 hari lalu. Ia tanpa sengaja melihat Johan di pusat perbelanjaan, berjalan beriringan dengan Fristi. Wajah mereka terlihat santai, sesekali tertawa. Fristi bahkan memegang perutnya yang kini tampak semakin membesar, dan Johan menatapnya dengan tatapan yang dulu pernah ia berikan pada Kalisa, tatapan penuh kasih yang kini terasa asing. Kalisa tidak menegur atau mendekat. Ia hanya berdiri dari kejauhan, memandangi pemandangan itu sambil menahan napas. Saat itu, ia tahu, apapun yang selama ini ia harapkan dari pernikahannya sudah benar-benar berakhir. Malamnya, ia menulis di buku catatan kecilnya, "Aku harus keluar dari lingkaran ini, untuk diriku dan untuk Delia." Hari-hari berikutnya, Kalisa mulai mengatur langkah kecil. Ia menelpon sahabat lamanya, Nanda, yang bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum. Percakapan mereka singkat tapi penuh makna. Nanda berjanji akan membantunya kapanpun ia siap. Delia menghampiri Kalisa, menarik ujung baju ibunya. "Bunda, boneka ini mau makan juga," katanya sambil menyodorkan boneka kecil itu. Kalisa tersenyum, menatap anaknya dengan lembut. "Baiklah, nanti Bunda buatkan sup banyak-banyak." "Ya," jawabnya sambil mengusap rambut Delia. Di dalam hati, Kalisa semakin yakin. Mungkin belum besok atau lusa, tapi hari itu akan datang. Hari di mana ia memilih jalan yang benar-benar baru. Dan saat hari itu tiba, ia akan memastikan bahwa Delia berada di sisinya, terlindungi dari semua kebohongan dan rasa sakit yang pernah mereka alami. Di luar, hujan perlahan mereda. Namun di dalam hati Kalisa, badai yang sudah lama berputar mulai menunjukkan arah anginnya. Kalisa terjaga di tengah malam. Jam di dinding kamar menunjukkan pukul 2.17. Tidak ada suara apapun, kecuali detak jam yang pelan tapi terasa menusuk di telinganya. Udara malam itu dingin menusuk tulang, tapi bukan itu yang membuat tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang lebih tajam dari hawa dingin, perasaan yang tak bisa lagi ia redam. Ia bangkit pelan dari kasur, memastikan Delia masih tertidur lelap di sampingnya. Wajah kecil itu damai, polos, dan sama sekali tak tahu badai yang sedang mengoyak hidup ibunya. Kalisa menarik selimut menutupi tubuh anaknya, lalu berjalan keluar kamar. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Ruang tamu sunyi. Lampu temaram dari sudut ruangan memantulkan bayangan samar di lantai. Kalisa duduk di sofa, menunduk, memandangi kedua tangannya yang saling menggenggam erat. Nafasnya tersengal, bukan karena lelah, tapi karena pikiran yang berputar terlalu cepat. Sejak percakapan terakhir dengan Johannes 2 hari lalu, ia tahu bahwa garis hidup mereka sudah berada di ujung yang sama sekali berbeda. Johannes tak lagi menatapnya seperti dulu. Tatapan itu sudah penuh jarak, seperti ia melihat orang asing yang tak punya tempat lagi di hatinya. Yang lebih menyakitkan, setiap kali Johannes pulang, ia selalu menerima telepon atau pesan dari Fristi, tanpa berusaha menyembunyikannya. Kalisa menutup wajah dengan kedua tangannya.
Ia tidak ingin menangis, tapi air mata itu mengalir begitu saja. Bayangan masa lalu menelusup masuk ke kepalanya. Saat ia dan Yohanes pertama kali bertemu, saat mereka menabung bersama untuk membeli rumah ini, saat mereka begadang demi menenangkan Delia yang demam tinggi. Semua itu terasa seperti milik orang lain sekarang. Di tengah pikirannya yang kalut, ponselnya bergetar di meja. Kalisa menghapus air matanya buru-buru dan mengambilnya. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Kalisa, aku tahu ini berat, tapi kamu nggak bisa terus diam. Kalau kamu mau bicara, aku siap mendengarkan. Vania. Vania adalah teman lamanya yang pernah satu kantor dengannya. Mereka sempat hilang kontak karena kesibukan, tapi entah mengapa, pesan itu datang tepat saat Kalisa merasa dunia menutup diri darinya. Ia menatap layar ponsel lama, ragu untuk membalas. Tangannya gemetar ketika akhirnya ia mengetik. Aku nggak tahu mulai dari mana. Balasan datang cepat. Mulailah dari apa yang kamu rasakan sekarang. Kalisa menarik napas panjang. Ia merasa kata-kata Vania seperti pintu kecil yang terbuka di tengah ruangan gelap. Beberapa menit berlalu, mereka bertukar pesan panjang. Kalisa menceritakan sedikit demi sedikit. Dari awal Yohanes mulai berubah, hingga ia mendengar kabar Fristi hamil. Vania hanya membalas dengan kalimat singkat tapi penuh makna, membuat Kalisa merasa tidak sendirian. Namun di sela percakapan itu, Kalisa teringat sesuatu. Sebuah dokumen di laci meja Yohanes yang sempat ia lihat sekilas 2 minggu lalu. Dokumen yang menurutnya mencurigakan. Ia belum pernah berani membukanya. Malam itu, tanpa berpikir panjang, ia bangkit, menuju kamar kerja Yohanes. Pintu kamar kerja berderit pelan saat dibuka. Bau khas kertas dan tinta menyeruak. Kalisa menyalakan lampu meja, lalu duduk di kursi. Tangannya menyusuri laci, mencari dokumen itu. Ketika menemukannya, ia menatap map berwarna abu-abu itu dengan jantung berdegup kencang. Perlahan ia membuka map tersebut. Di dalamnya ada salinan surat perjanjian rumah, beberapa lembar kertas bank, dan sebuah dokumen dengan judul yang membuat matanya membesar. Perjanjian pra-perceraian. Tangan Kalisa langsung melemah. Dokumen itu sudah ditandatangani oleh Yohanes, lengkap dengan tanggal dan tanda tangan notaris. Di bagian bawah, ada kolom kosong yang jelas disediakan untuk tanda tangannya. Perasaannya campur aduk, antara marah, sedih, dan lega karena akhirnya menemukan kepastian dari semua kecurigaannya. Tapi di saat yang sama, hatinya terasa dicabik-cabik. Ia menutup map itu perlahan, menatap kosong ke arah meja. Malam itu, ia tahu, ia tak bisa lagi menunda. Keputusan besar harus diambil. Tapi langkah apa yang akan ia pilih? Bertahan demi Delia atau melepaskan demi harga dirinya? Masih menjadi pertarungan sengit di dalam dirinya. Di luar jendela, angin berhembus membawa aroma hujan. Kalisa memejamkan mata, merasakan detik-detik keheningan yang menekan. Ia sadar, tak peduli bagaimana akhirnya nanti, hidupnya tak akan lagi sama. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit tampak bersih, seolah baru saja dicuci hujan semalaman. Kalisa berdiri di balkon apartemen kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya bersama Delia. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma wangi tanah basah. Ada ketenangan yang dulu sulit ia bayangkan bisa kembali ia rasakan. Sudah hampir setahun sejak perceraian itu. Sejak hari Yohan meninggalkannya demi Fristi, dan sejak seluruh hidupnya seakan runtuh dalam sekejap. Namun, hari-hari yang berlalu mengajarkannya banyak hal. Ia belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju bentuk kehidupan baru yang tak pernah terpikir sebelumnya. Delia berlari kecil dari dalam kamar, masih mengenakan piyama dengan rambut acak-acakan. "Mama, hari ini kita jadi pergi ke taman, kan?" tanyanya sambil memeluk pinggang Kalisa. Kalisa tersenyum dan mengusap kepala putrinya. "Tentu saja jadi. Mama sudah janji. Tapi kita sarapan dulu, ya." Rutinitas sederhana seperti ini dulu mungkin terasa biasa, tapi sekarang justru menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai bagi Kalisa. Ia merasa lebih dekat dengan Delia, bisa melihat tumbuh kembangnya tanpa gangguan konflik rumah tangga yang dulu selalu menyelimuti.
Meski begitu, luka masa lalu tak sepenuhnya hilang. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan hati sesak, mengingat wajah Johan yang pernah ia cintai begitu dalam. Tapi, semakin lama, bayangan itu memudar, berganti dengan kekuatan yang lahir dari keterpurukan. Hari itu, setelah sarapan, mereka berjalan ke taman. Delia berlari-lari kecil di rerumputan, tertawa ceria. Kalisa duduk di bangku, mengamati putrinya bermain. Beberapa kali ia teringat masa lalu, tapi kali ini tanpa rasa perih yang menusuk. Ia menyadari, dirinya sudah melangkah cukup jauh. Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak asing. "Johan, Kalisa, bisakah kita bicara sebentar? Ada hal yang ingin aku sampaikan." Jantung Kalisa berdegup sedikit lebih cepat. Bukan karena masih mencintai, melainkan karena rasa ingin tahu. Ia menatap Delia yang sedang asyik bermain, lalu membalas singkat, "Kita bisa bicara, tapi di tempat umum." Mereka bertemu di sebuah kafe kecil sore harinya. Johan tampak berbeda, lebih kurus, wajahnya pucat. Tak ada senyum percaya diri seperti dulu. "Kalisa," suaranya terdengar berat, "aku hanya ingin minta maaf. Semua yang terjadi, aku sadar, aku salah besar. Fristi, dia pergi, aku sendirian sekarang. Dan, aku tahu aku sudah kehilangan segalanya." Kalisa mendengarkan dengan tenang. Tidak ada amarah yang meluap, hanya rasa iba yang samar. "Johan, aku sudah memaafkanmu. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak mau membawa luka ini terus." Johan menunduk. "Aku mengerti. Aku cuma berharap bisa tetap melihat Delia sesekali." Kalisa menarik napas panjang. "Itu bisa kita bicarakan. Tapi aku ingin kamu tahu, hidupku sekarang bukan lagi tentang masa lalu. Aku dan Delia punya dunia baru. Aku harap kamu juga bisa membangun hidupmu kembali." Percakapan itu berakhir tanpa drama, tanpa tangisan. Kalisa berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia tahu, ini adalah penutup yang ia butuhkan, bukan dari Johan, tapi dari dirinya sendiri. Malam itu, Kalisa memeluk Delia lebih erat. Ia melihat masa depan yang tak lagi dihantui pengkhianatan. Ada kebebasan dalam hatinya, ada kekuatan yang tumbuh dari luka, dan ada keyakinan bahwa ia mampu melangkah sejauh apapun bersama putrinya. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip seakan ikut merayakan bab baru dalam hidupnya. Kalisa menutup mata, tersenyum, dan membiarkan harapan menyelimuti seluruh mimpinya.